Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Akka hadinggano do dirukari halak nadinggan rohana yasyan pakkal nadinggan nadibagasan rohana. Jalan na jahat do dirukari, halak na jahat, rohasian na jahat, na pinyo na hiyan. Ay iya ina mangguhi roha, matua ido na niulahon ni hatahon ni pamangan. Ido sahana. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya juga mau membuat judul renungan kita hari ini adalah mulutmu adalah harimaumu. Peribahasa dan tema ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengucapkan, berbicara, dan perkataan kita menjadi perkataan yang bisa menyenangkan, perkataan yang bisa menjadi berkat. Karena banyak perkataan kita yang tidak lagi bisa menjadi berkat, dan perkataan kita bisa meluap dari emosional, dan juga perkataan kita yang sudah banyak menyakiti. Tentu sekali ini yang mau kita lihat, apa yang diucapkan dan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terucap dari mulut itu dikatakan dari perbendaharaan dari dalam, dari hati. Maka kalau kita sebut adalah mulutmu adalah harimaumu, ini mau mengajarkan kita agar kita tetap berhati-hati dalam setiap berbicara. Berhati-hati dalam setiap untuk melakukan perkataan-perkataan kita terhadap siapapun. Itu sebabnya saudara-saudaraku, mengucapkan kata-kata itu adalah bagian kategori dan bagian siapa kita. Jadi gambaran itu, setiap perkataan itu menunjukkan dirinya, dan perkataan itu menunjukkan kepribadian kita. Dan perkataan itu adalah salah satu buah dari kehidupan manusia. Maka apakah kita manusia yang selalu berjaga dan berkenan di hadapan Tuhan lewat perkataan dan juga lewat kehidupan kita. Karena perkataan itu adalah melembangkan dan juga salah satunya adalah bagian kepribadian kita untuk dikenal orang. Maka jika Tuhan Yesus mengajarkan kita, tadaudu hausian parwena, dan 100% kita dikenal orang adalah dari perkataan. Maka di saat dalam perkataan itu, diawali perkataan-perkataan itu kita juga dikenal bahwa karakteristik kita adalah lebih banyak dikenal orang dari perkataan-perkataan kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, bagaimana kita akan mengucap kata-kata kita? Apakah kita selalu dengan berpikir yang baik dan yang berpikir positif? Artinya begini, apakah perkataan saya juga yang keluar selalu yang positif dan yang membangun? Jangan-jangan kebanyakan dan rata-rata dan juga apa yang saya ucapkan itu kata-kataku tidak lagi membangun dan tidak lagi positif, dan bahkan tidak ada sama sekali bermutu atau tidak bermanfaat. Nah, ini yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana orang percaya dan kita akan dapat menyatakan setiap perkataan kita adalah perkataan yang digarami, perkataan yang bermanfaat, perkataan yang menyenangkan, perkataan yang positif, dan juga perkataan yang memotivasi. Artinya saudara-saudaraku, bahwa salah satunya adalah perbuatan kita. Jika kita baca dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 18 itu, bahwa di sana juga adalah baiklah kita sesuai apa yang kita katakan dan apa yang kita perbuat. Jangan seperti kata Gus Dur. Dia juga melihat orang Indonesia dalam perkataan, dalam perkomunikasian.
yang sering dikatakan oleh Gus Dur, ada tempat komunikasi yang sering disebut bahasa di dunia ini yang sesuai dengan karakter dan perbuatannya. Itu ada komunikasi manusia, sedikit bicara, sedikit kerja, yang sering dikatakan itu adalah seperti orang Nigeria. Dan dikatakan juga sedikit kerja, banyak bicara. Itu dikatakan sering seperti orang India dan Pakistan. Dan juga sering dikatakanlah perkataan yang sering adalah disebut sedikit bicara, banyak kerja. Yang disebut itu adalah orang Jepang. Dan banyak dikatakan juga komunikasi perkataan itu adalah seperti orang Amerika dan Cina. Banyak berkata-kata, banyak kerja. Tapi seorang wartawan bertanya kepada Gus Dur, dari 4 kategori cara berbicara itu, komunikasi itu, orang kita Indonesia, komunikasinya katanya, dan komunikasi perkataannya, yang kategori kemana kita Gus? Gus berkata, saya juga bingung. Karena dari 4 kategori ini, Indonesia susah dimasukkan di kategori mana. Kenapa Gus? Dia berkata, karena orang Indonesia apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang dilakukan. Jadi kadang dia di hari ini diucapkan, besoknya tidak lakukan. Hari ini berjanji berkata-kata jam 1 jumpa, nggak ada, lupa artinya. Dan dia sudah sepakat hari ini masak nasi. Tapi artinya berbeda apa yang dilakukan. Itulah sifat kita, itulah sering kita berkata-kata dan berkomunikasi. Maka yang kita katakan dalam perkataan kita di sini, membangun komunikasi itu yang sungguh kita katakanlah ya jika ya, tidak jika tidak. Selebihnya itulah dari si iblis. Artinya perkataan kita itu perkataan yang selalu positif. Perkataan kita itu yang selalu membangun. Perkataan komunikasi kita itu yang betul-betul adalah ada kegunaan dan betul dirindukan orang. Apakah perkataan kita masih dirindukan orang? Atau jangan-jangan perkataan kita sudah dibenci? Karena kebanyakan perkataan kita tidak lagi membangun. Dan apa mungkin juga ketika ada orang mau berjumpa dengan kita menghindari. Karena apa? Karena perkataan kita yang pedas. Karena perkataan kita yang tidak lagi membangun. Yang hanya menyatakan yang negatif-negatif saja. Karena banyak orang berkata-kata hanya dengan perkataan-perkataannya itu. Dengan perkataannya itu adalah dia selalu mengkritik, selalu dengan kritik. Apakah salah mengkritik? Saya kira kritikan itu bagus. Tapi jangan karena kritikan itu harus kita bangun atas dasar nilai teguran yang positif dan nasihat yang bagus. Jangan perkataan-perkataan yang kita keluarkan karena kita anggap itu adalah sebagai, padahal bukan kritik, tapi sudah menyakiti dan sudah menjadi beban bagi orang lain. Bukan. Tapi perkataan itu adalah perkataan yang terus dibangun di atas dasar kasih. Dan dibangun atas dasar itu. Implementasinya adalah perkataan yang hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga perkataan kita perkataan yang terus menerus di dalam Tuhan dan di dalam kuasa Roh Kudus. Yang sehingga perkataan kita dapat membangun persekutuan dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Amin.